Ini buah siap panen. Proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan yang mengambil judul pengolahan dan pemasaran sari lemon. Kami berharap dari rekan-rekan PT Gia Farm dapat memberikan edukasi kepada anak didik kami sehingga nantinya mereka bisa memiliki wawasan serta keterampilan khususnya dalam memahami lemon itu sendiri. Kalian untuk di sini dengan temanya yang Ibu sekolah usung masalah sari lemon, dan kebetulan ini di tanah kebun buah ini lemon dominan lemon di 85% perkebunan dengan luas 19 hektar yang produktifnya dengan luas 23 hektar keseluruhannya itu 85% ditanam oleh lemon, dan lemonnya lemon California. Mungkin dari adik-adik semuanya yang ini daerah Bon mungkin ya, atau daerah Petang udah kenal apa yang dengan namanya jeruk lemon. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat nanti di lapangan dengan tema yaitu untuk sari lemon ya. Di sini akan nanti saya bicara untuk di lapangan tentang budidayanya aja sekilas info. Tiap bulan panen, sepanjang tahun panen, tetapi ada juga panen rayanya. Biasanya di awal tahun, Januari, Februari itu panen raya. Di bulan-bulan biasa itu panen. Biasa panen di bulan-bulan biasa 5 ton, contohnya. Itu di bulan panen raya bisa 3 kali lipat, bisa 15 ton dalam 1 bulan itu. Ini sungguh produktif, menjanjikan untuk budidaya lemon California. Harus diperhatikan dulu dari permukaan ya, dari permukaan. Memang kalau ada hitung-hitungan, kita punya data dari bunga sampai siap panen itu jumlahnya hitungan bulan itu jumlah 6 bulan, atau tepatnya 180 hari dari mulai pembukaan itu siap panen. Ini buah siap panen. Ini potong. Coba buka. Nah, coba. Nah, kita lihat. Coba deh, penting. Nah, lihat. Ada airnya tapi gak maksimal, lihat. Warna kulit merah. Lihat, merah. Warna kulitnya merah. Ini dari bijinya kayak merah. Warna ininya. Apa keunggulan lemon California sama lemon lainnya? Lemon California itu punya keunggulan daripada lemon yang lainnya. Pertama, keunggulan dari jusnya. Lemon California jusnya lebih tinggi. Terus untuk bunganya produktif. Kita punya data dibandingkan dengan lemon yang lain berapa Nuri? Kita punya data hampir di angka 35%-nya. Bunga itu jadi buah semua. Terus buah kita, sari jus lemon kita dibandingkan dengan lemon yang lain, yang Eureka itu di bawah. Kita punya persentase airnya yang lemon California ini 31 sampai 30, tersebut di musim penghujan sampai 36% jusnya. Lemon yang biasa yang Eureka itu paling tinggi di angka 20%. Itu persentage jusnya itu keunggulan. Unggulnya lemon California itu di jusnya tinggi, juga di pertumbuhannya genjah. Dari segi budidaya pertumbuhannya genjah, dari segi bisnis airnya tinggi. Caranya mengelola lemon agar bisa jadi jus atau sari lemon. Kalau mengelola buah lemon menjadi jus kan kayak di jus, di press. Satu syarat buahnya harus sehat.
Keduanya buahnya harus siap siap panen, siap untuk di jus. Yang paling utama untuk jus karena itu akan dikonsumsi oleh orang banyak, yang paling utama higienis, kebersihan. Sebelum di jus itu harus dibersihin dulu. Dan yang biasa kami lakukan di sini, biasanya sebelum melakukan jus itu ada SOP-nya. Yang Mary ya dulu itu. Kita cuci dulu, timbang keperluan berapa liter keperluan konsumen, baru kita timbang. Setelah timbang kita cuci, baru kita potong. Semua peralatan harus higienis, harus bersih peralatan. Baru kita melakukan press pengejusan. Itu akan menghasilkan kualitas jus yang bagus. Dan paling utamanya itu syarat buah waktu di lapangan ya lagi. Jangan buah lemon itu bisa dijadiin obat ya, Bang? Sebetulnya bisa atau tidak dijadikan lemon obat ya. Saya kurang begitu bisa gamblang tuh kalau jawab itu. Yang jelas kalau lemon sebetulnya ini arahnya ke buat jus sih, buat minuman. Ya kalau nanti buat obat, ada istilah saya dengar-dengar dipakai spa, pakai mandi, itu arahnya ke orang-orang kecantikan, arahnya arah. Jadi penggunaan dari pasca panen. Yang jelas kalau lemon yang di tempat kami ini orientasinya ke jus saja, jus atau ke minuman, itu orientasinya gitu. Nanti produktivitasnya buah lemon ini bisa sampai 25 tahun. Ya bisa lama karena buah lemon atau jeruk itu tanaman tahunan. Hanya harus pahamlah dengan budidayanya. Karena di sana ada budidaya di lemon itu, ada yang namanya pruning, thinning buah, ada topping. Nah, itu yang diperhatikan. Oh, kenapa Pak ada banyak jeruk di sini? Paling lama 5 tahun ya. Mungkin ada beberapa yang di maintenance di budidayanya gitu ya. Sebetulnya kira-kira kandung apa saja ya Pak yang ada di dalam buah lemon? Kandungannya simpel aja menurut saya, kandungannya vitamin C aja. Untuk yang lain-lain pasti karbohidrat juga ada, vitaminnya juga ada. Cuma mungkin persentif di ppm-nya yang menonjol di jeruk namanya, apalagi dengan lemon dengan rasanya kecut, yakin acidnya atau vitamin C-nya itu tinggi. Vitamin C-nya yang tinggi kandungan yang paling banyak itu. Kenapa buah lemon itu bisa asam? Nah itu ini unik saya tanya. Kalau lemon karena tinggi ya asamnya, karena acidnya yang tinggi, asid atau alkal ya, asid alkalis tinggi, asamnya tinggi gitu. Setelah panen lemonnya ini dijual atau diolah sendiri Pak dari PT-nya? Nah, untuk di tempat kami ada 2 macam, ada yang diolah langsung, ada yang dijual langsung. Dia jual langsung buahnya. Yang dijual langsung biasanya masuk karena kita panen ada grade A, B, C, D sampai D. Nah, yang grade C, D kita gak jual, tapi diambil airnya, jusnya. Kenapa ada grade A, B, C? Itu dilihat dari performa ya, buahnya macam ini. Nah, macam ini kan. Ini ada bercak segini, ini masuknya ke grade B. Grade B. Kalau banyak ininya naik lagi dari ini masuk grade C. Nanti lebih parah, banyak yang sekar-sekarnya ini masuk ke grade D ya. C dan D ini biasa masuk ke jus. Karena buat dijual buah gelondongan ini harus kelihatan cantik. Ya, itu masuk ke kelas A, grade B atau yang supernya kelas premium. Kali panen berapa kilo dapat lemon dalam satu pohon? Ada ini bagus. Kita dalam satu pohon nggak ada pencatatan macam gitu, cuma kita catat untuk satu pohon aja. Satu pohon dalam 1 tahun kita panen 25 kilo per pohon per tahun. Coba aja 25 kilo per kilo, 25 kilo per pohon per tahun. Lemon bisa diolah menjadi sari lemon yang saya udah ketebak. Mungkin salah menyampaikannya gini. Oke, saya jawab langsung. Selain lemon ini, selain dipakai sari lemon juice, bisa dipakai crispy.
crispy. Ya, dipotong-potong, dijemur, jadi crispy. Itu diawetkan. Habis itu sama aja dipakai teh lemon. Ya. Jadi gak cuma di jus aja. Kita potong-potong ini. Nah, ini dipotong, baru dijemur sampai kering. Itu bisa awet berbulan-bulan. Nanti Kira berapa lama lemon itu bisa tumbuh, Pak? tahan, maksudnya tumbuh gimana? Tumbuh Kecil sampai besar itu berapa? sampai berbuah atau sampai mati? Sampai berbuah. Oh, sampai buah. Oke. Pertanyaan di budidaya. Untuk ke lemon bisa mulai berbuah atau berproduksi itu dari mulai nanam itu usia 18 bulan. Berarti 1,5 tahun udah mulai belajar berbuah itu. Dan saya kalau saya panjang bicaranya menambahin itu bisa optimal flat itu di usia 5 tahun. 5 tahun udah produksinya udah stabil. Hanya Gitu. per bulan tuh penghasilannya berapa? Penghasilan apa dulu nih? Penghasilan lemon. Oh, per bulan itu di sini kita ini rata-rata bisa sampai 14, bahkan bisa tertinggi itu 21 ton per bulan. Dari kita punya lahan di sini, tadi yang Pak Misal udah bilang ya ada 9.000 tanaman lemon. Itu setiap bulan lah sih. Perkenalkan, nama saya Nina Dewi. Di sini saya mau bertanya kepada kakak. Kira-kira berapa lama sari lemon dapat bertahan? Kak? Sari lemon berarti jus lemonnya ya? Itu sebenarnya tergantung dari kita treatmentnya ya. Dari sejak kita peras kita dapetin jus. Kalau misalnya kita awetin pakai bahan pengawet tentu bisa lebih lama, bisa bertahan 1 bulan lebih. Tapi kalau kita maunya dapatnya fresh, itu nggak bisa lebih dari 1 minggu kita dari semenjak jus. Jadi paling misalnya kita peras nih pakai alat peras lemon, dapat 1 liter kita simpan di botol tuh, terus kita simpan di kulkas juga, jangan di suhu ruang biar awet. Tapi nanti pas sudah mau dikonsumsi dibuka, nah itu harus segera dihabisin karena kan itu fresh kan, nggak ada campuran bahan pengawet. Jadi saran kakak sih jangan sampai lebih dari 1 minggu. Jadi tanda-tandanya udah nggak bisa layak dipakai lagi tuh aromanya udah beda. Udah Nama saya nggak. Nika Anissa Amelia. Saya mau bertanya, apakah buah lemon mengandung asam sitrat? Buah lemon apakah mengandung asam sitrat? Nah, tentu ada pasti, karena asam sitrat itu kan Cocok deh tanya ke si kakak ini. asam sitrat itu kan ini apa namanya, sumber dari rasa kecutnya itu. Itu rasa kecut yang adik-adik coba tadi itu lemonnya itu airnya itu dari asam sitrat. Pasti ada, cuman kakak nggak tahu berapa kandungan, itu kan harus diuji lab. Tapi kalau misalnya mau cepet, googling aja, ada itu pasti. 6 lemon California aja. Oke, di sini itu tadi kan pas di pembukaan sama pemirsa udah disebutin ya, kita tuh ada total tanaman produktif itu 17 hektar. Nah itu nggak cuma di si lemon aja, lemon kan cuma 80%-nya doang kan. Nah itu sisanya ada tanaman alpukat, juga ada tanaman jeruk manis yang jenisnya itu dekopon. Nama saya Dika Makisha Kartika. Apa perbedaan lemon hijau dan lemon kuning? Oh, sama lemon kuning, satu warnanya beda, pasti ya, warnanya beda. Kedua, kalau lemon hijau itu dia lemonnya bener-bener, ini kita ngomonginnya yang udah dipanen ya, yang udah dipanen. Yang lemonnya warna hijau itu dia bener-bener masih fresh, bener-bener baru dipanen. Otomatis secara kandungan airnya lebih banyak, secara freshnya itu lebih bagus. Kalau lemon kuning itu bisa jadi 2 hal. Yang pertama, dia lemon kuningnya itu matang di pohon. Kalau matang di pohon itu dia tidak disarankan, karena kalau lemon
di kuning di pohon, dia akan merusak pohon itu sendiri justru. Jadi performa pohonnya jadi kurang. Jadi kalau kita cari di mana-mana pun kayaknya nggak ada deh lemon California yang warnanya kita panen kuning. Paling rasanya sih nggak ada bedanya ya kalau menurut kakak ya. Lemon yang hijau yang baru dipanen sama yang udah di kuning itu nggak ada bedanya. Paling kalau misalnya buahnya itu kuning di pohon, rasanya mungkin agak beda, dia lebih nggak terlalu kecut lah. Tapi tetap rasa dominannya kecut, cuman nggak terlalu aja. Itu aja sih bedanya. California sama lemon biasa. Kalau lemon California itu dia punya keunggulan di kadar airnya. Itu satu-satunya keunggulan di lemon California. Karena kan memang produk yang kita cari dari lemon itu kan airnya kan. Maka dari itu dibanding lokal yang kadar airnya itu, kalau yang saya tahu ya, itu masih di antara 25% sampai 28% untuk air dari si lemon lokal. Tapi kalau misalnya lemon California itu bisa di atas 30% sampai 35 lah. Biasanya kan ada di supermarket biasanya berhasil. Oh, itu yang saya tahu sih lokal ya, itu lokal. Jadi kalau lokal tuh, lemon lokal itu ada beberapa jenis lemon lokal yang kita panen itu mesti dia buahnya kuning dulu baru bisa dipanen, nggak hijau. Kalau misalnya hijau dipanen dia airnya sedikit, rasanya pahit, nggak cuma kecut ya, ada pahitnya karena dia masih muda. Nah itu dia yang beda. Kalau California kan dia hijau tapi pori-porinya itu udah besar dan mengkilat dan mulus. Nah, itu. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu yang ada di PT Gia Farm ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah beliau berikan, dan semoga ilmu-ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi kami semua.